Belum. Sabar dulu. Kamu ditinggal di sini aja ya? Kayla di sini aja ya sama Lovely ya. Kenapa kok nggak mau? Enggak, kenapa enggak? Di sini aja sama Om. Tidak. Halo. Kalian itu kalian berubah profesi atau bagaimana? Olahraga pagi. Hei kamu, ngapain? Sengaja nih bosnya nih buat kayak begini. Nambah-nambah. Iya. Olahraga pagi. Lihat sini dong bannya tuh. Ada apa sih? Ada apa sih? Saya tadi tidak tahu kejadiannya. Mama, Masya Allah. Sana. Oh ini itu ya, empuk ya? Ya. Lemes ini. Semangat Adnan. Yo. Touringmu kali ini sangat berwarna Adnan. Semangat. Sangat bermanfaat. Kalau sebelumnya cuma mampir di Mabes, numpang makan, numpang tidur, di Wawo sangat bermanfaat. Paling berkesan di mana? Di Wawo. Kamu tidak akan mendapatkan hal seperti ini di tempat lain. Saya pernah menarik sebuah mobil. Ayo para traveler datang ke sini. Tuh, lampu hijau tuh dari Ko Alvinnya langsung. Para traveler boleh main ke Wawo. Yang banyak kerjaan, yang bernyali Bix. Seperti Datang ke sini. Seperti PW Journey dan Adnan. Jangan ngaku touring paling jauh kalau belum Ke Wawo. masuk ke Wawo. Apa lo? Apa? Oke. Gimana itu ntar naiknya bisa ini oh? Maju ya? Tadi pas diangkat, mau jatuh. Ini sendalnya apa? Pendem aja ntar tuh kan bener. Udah sendal Tuh. minjem. Pendem. Waduh, yang ini lebih parah lagi nih. Tuh. Dia masuk, nggak bisa gerak udah. Ya mau nggak mau harus diturunin manual. Piye? Pasir ini rencananya buat jadiin pagar di sepanjang ini nih, batas ini nih. Nah ini sampai ke sana supaya lebih tertata, jadi mobil atau motor dia nggak bisa masuk ke area rumput-rumput yang kemarin kita tanam kan. Jadi fokusnya di sini aja. Satu kotak makanan penuh pop mie. Mana? Kue. Tadi dari kebun aing cewek-cewek. Oh ngasih buat kita? Iya. Gua tadi ngambil order HP. Lumayan. Anak muda melestarikan mobil tua tuh.
Gak usah melemas. Padahal niatnya hari ini mau liburan, coy. Kita mau santai-santai. Santai-santai karena pas sepi tamu mau. Malah begitu lagi. Tanah di Wawo ini nggak sepenuhnya padat ya. Ada yang lembek, keras, ada yang kayak gambut gitu. Jadi kalau buat pengendara yang belum pernah masuk ke sini ya begitu. Ini sih belum Iya. Rusak lagi. Sini bawa sini. Sini itu Om. Ini nih, dibenerin Om. Nih Jangan ditekuk-tekuk. anaknya Om supir ini. Ini harus cuman nggak kuat, gue dudukin malah patah lagi. Harus dibaut ini. Cari baut cewek cowok nan. Jadi dia ngait. Dalam dia soalnya. Banyak yang kita jual selama kita di Wawo. Gua kalau Banyak banget. kalau baterai HP gue penuh, gue jual juga powerbank semalam. Gue kasih. 9% Ya itu. lagi HP gue. Ada power bank, ada kayu bakar, ada mie, tempurung, banyak. Kayu bakar kita dapat berapa? 3 ya? 60.000 ya. 3. Kita makan malam kayak semalam lagi. Ayam chicken. No. Kayaknya mumpung nggak ada tamu, kalau nggak capek sih, ambil lagi nih kayu bakar, buat stok aja. 1 karung. Wih, Karung ngangkut segitu aja loh. enggak berhenti caranya. Bawa berhenti. Dua ya bawa, kita berhenti. panggul. Iya. Tuh si Genji itu. Genji ya. Anjir. Hurra. Sasuke. Mafia tanah. Bos Pegang rokok lagi. Kita masih ada di Wawo nih. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Riders dari Garut, bener nggak sih Garut ya? Ya. Garut, namanya Mas Adnan. Kita ketemu di sini di Wawo. Yang rencananya beliau mau melanjutkan perjalanan ke Papua, insya Allah. Ya kita doain aja lah, semoga sampai di sana dengan selamat. Yuk kita kenalan sama Mas Adnan. Asik, Mas Adnan. Halo, selamat pagi, siang, Siang, sore, siang. dan malam. Pokoknya Iya bener. Lanjut santai aja. aja baru pulang udah kesetak. Nah, lu bisa ceritain dong perjalanannya kemarin dari mana? Gua Dari bulan apa dan udah berapa lama di jalan? kemarin mulai itu di bulan Agustus 2021 pas masih pandemi tuh, lagi masih ketat-ketat tuh. Start di Jakarta, tepatnya mungkin Bekasi ya. Start di Bekasi, gua lanjut pertama pulau tuh. Lanjut. Sikat apa lu dulu? Ya, gue cuman mau tahu lu kemarin berangkat dari mana. Ya. Terus di jalan udah berapa lama? Gua kemarin tuh mulai di tanggal 7 Agustus 2021. Itu pas lagi pandeminya tuh. Rame Covid tuh. Ya, lagi rame-rame Covid. Startnya tepatnya sih dari Bekasi. Terus kemudian pulau pertama yang gua datang itu Sumatera. Lu tumben suaranya pelan amat kan? Seperti biasa dong. Ya. Power. Pulau pertama yang gua datang itu Pulau Sumatera. Sumatera, Nah, di terus? setelah Sumatera tuh gua 11 bulan. Ah, Karena di Sumatera itu gua banyak berhenti, kayak di Pulau Nias gua 4 bulan, buset. di Samos di Aceh 3 minggu, Terus di Samosir 40 hari, di Bangka sama Belitung, di Belitungnya aja udah 1 bulan. Ya total 11 bulan gua ada di Sumatera. Lanjut Kalimantan, sampai ke itu tuh. Sulawesi. Sampai ke 0 km. Pasti 0 km Sabang sudah, cuman waktu buat 0 km Sabang salah satu tujuan itu diving, karena dulu udah pernah ke nol, jadi ya kita main air. Karena dulu gak sempet kan, karena rombongan, jadi cuman foto di nol. Nah kemarin gua sendiri kita langsung nyelam. Terus dari ini Sumatera Gua langsung setelah Sumatera selesai kan, pulau terakhir, tempat terakhir gua sebelum keluar dari Sumatera itu adalah Pulau Bintan. Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Jadi gua masuk dari Jambi, Kuala Tungkal, masuk ke Batam. Dari Batam kan gua sempat turun mesin motor di situ, kemudian ke
Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Nah di situ dari dari Tanjung Uban, pelabuhan Tanjung Uban, gue baru ke Sambas Kalimantan Barat naik ferry. Nah itu ada kapal baru ferry dari Tanjung Uban ke Kalimantan Barat. Bahkan kemarin gue datang di Sambas, itu orang-orang Sambas pada gak tahu tuh. Oh ya? Ferry itu iya. Kaget kok datang dari mana kapal, karena ada kapal, cuman kapal itu kapal kecil dan motor gak bisa masuk. Kapal orang, kapal Sabuk Nusantara lah kalau nggak salah. Oh iya. Namanya itu punya Peli. Nah ini kapalnya punya ASDP sama BUMN juga sama ASDP. Nah itu dia kapal besar dia. Namanya Bahtera Nusantara. Kalau misalkan lu yang lagi nonton, cek nama kapalnya Bahtera Nusantara, itu kapal yang gue pakai dari Kepulauan Riau ke Sambas. Itu berapa biayanya tuh? Gua kemarin total 400.000. Jadi kalau kita naik kapal itu ada 2 kali tiket, Bang. Tiket pertama dari Pulau Bintan ke ada satu pulau transit. Itu sekitar 200 sekian. Nah, pokoknya yang tiket kedua 260 berarti. Nah, tiket keduanya 140 dari pulau yang kecil itu, gue lupa lagi pulaunya apa, ke Sambas. Sambas akhirnya Sambas akhirnya Kalbar, Kalteng, Kalsel, ya, Kaltim, baru Kaltara. Kaltara Naik. juga dia ambil. Kaltara turun akhirnya. Nah, gua dari Kaltara tuh dia mau nyebrang ke Sulawesi, cuman gak ada kapal, balik lagi ke Balikpapan. Nggak ada kapal dari mana? Dari Nunukan ke Nunukan ke Tarakan. Tarakan Toli-Toli ada, yang agak ada tuh dari Nunukan Tarakannya, karena kebetulan lagi dock. Yes. Ah, waktu itu katanya mungkin dari efek lebaran atau efek liburan apa, kapal tuh kerja terus. Oh gitu. Nah jadi efek terakhir itu kata orang pelabuhannya, yang dari biasanya dari Nunukan Sebatik itu setengah jam, dia jadi 1,5 jam. Saking ininya, jadi dock lah dia. Akhirnya berarti lo kemarin masuk dari mana? Sulawesi, dari Palu baru ke sini. Palu enggak, ke Makassar dulu. Turun lagi? Turun dulu. Buset. Semua kan karena gua mau ke timur, jadi gua harus turun dulu ke Makassar, kemudian ambil Toraja, Kendari. Kemudian dari Kendari barulah naik ke arah utara kayak apa namanya? Poso, kemudian Parigi, Gorontalo, baru ini. Jadi selama di Sulawesi gua full darat. Gak ada kita nyebrang-nyebrang ini lagi. Belum, gua semenjak masuk Palu belum lagi nyebrang kapal. Belum. Karena kemarin sempat mau ke bau-bau kayak gitu, cuman kan akhir tahun cuaca buruk jadi gak jadi. Oke. Saya sampai di Wawo nih. Sampai di Wawo nih. Ini rencana 18 bulan nih. Rencana 19 malah. Apa? Hari ini 19, ini tanggal 7. Tanggal 8. Maksud sih? Pokoknya tanggal 7 tanggal tuh ini, coba tanggal berapa ini? Tanggal 8. Oh, kemarin tepat itu 19 bulan gua jalan. Hari ini tanggal 8 Maret. Dan rencananya mau ke Papua? Ya, rencana gue mau ke Papua, cuma nekat banget. Terus apa ya, lagi persiapan dulu. Pertama bukan selain masalah dana, gue harus nyiapkan juga masalah spare part. Mental juga, Nan. Mental di sana ya. Mental harus kuat. Iya. Kalau mental udah pasti. Kalau gue ibaratnya mental gak kuat, gue mungkin dari kemarin sampai Bitung udah balik. Karena gue justru gak sabar ini ke Papua ini. Cuma yang masih kurang tuh ya itu. Persiapan kita nih. Rekening menjerit soalnya. Ini menarik nih. Lo selama di jalan, sumber pemasukan untuk melakukan perjalanan dari mana? Selain dari kaos? Gantungan kunci. Gua pernah kasih ke lu kan. Gantungan kunci. Gantungan kunci, merchandise. Itu yang paling cepat laku. Terus? Gua jualan keripik, lu juga pernah makan. Pokoknya apa yang bisa gue jual, dan ibaratnya gue suka dan bisa gue jual, itu gue jual di jalan. Malah kemarin sempat beli cover shock breaker, gue bawa karena gue beli banyak, gue jual lagi. Ya duitnya kalau udah gini apapun, termasuk di Wawo ini kan. Di Wawo selama dengan kalian, tadinya mungkin gue cuman ya bantu-bantu dikit, cuman kemarin Kak Yayu istrimu kan ngasih ini kan, kalau ada orderan yang mau bikin nih, udah mulai terbuka nih. Udah mulai terbuka. Kemarin kan gue matras, alat masak gue punya, disimpan mulu, padahal dari kemarin kan bisa disewakan. Kata kemarin akhirnya kan dari situ juga lumayan kan. Jadi bener-bener wow ini tempatnya Om Alvin ini sangat membantu kaum seperti kami. Selain si Popeye laku buat disewakan, kita bisa jual kayu bakar. Meskipun ngambil kayu bakarnya tuh nggak gampang, kita harus masuk ke sana dulu. Tapi belum yang kemarin, Bang. Yang kemarin yang paling terbesar itu, gue cuma ngisang sebenarnya nanya, Bang, kalau
bayar jasa ini berapa? 100.000. Ya udah selesaikan 100.000 jadi. Yang kita cangkul. Iya. Kita cepet kemarin nyangkul rumput. Betul. Satu hari full. Iya. Sampai tangan kita kebakar semua. Iya benar. Sempat masang rumput selama di Wawo. Jadi kebetulan tukang yang kerja di sini pas lagi libur, akhirnya Kita yang kita kerjakan. yang kerja keren. Dan kita disodor ini. Kalau lo bisa selesai hari ini, kita kasih deh. Ya semangat dong. Ya enggak? Oh berarti gini, Om Alvin, buat yang mau satu ini kalau mau dia agak giat mungkin agak di iming-imingi rupiah ya, supaya lebih rajin lagi. Candaan mulu. Nan, lo selama di jalan pengalaman terburuk yang pahit nggak bisa dilupakan selain uang? Pengalaman terburuk. Lampu gue mati. Di tengah hutan. Di Kalimantan. Jadi itu gue di Berau. Itu gue balik dari Nunukan tuh. Mau ke arah ke arah Balikpapan. Setelah dari Kalimantan Utara, kan kemarin gue jalan tuh lewat jalur Sangkulirang. Pokoknya itu jalur potong ke biduk-biduk yang kita masuk sawit, lumpur lah, itulah udahlah nyiksa motor, nyiksa badan dah. Nah baliknya kan gue udah tahu jalur dong. Ya udahlah gue ikuti jalur aspal biasa. Nah di Berau itu gue posisi sekitar jam 2 siang di Berau itu. Jam 2 siang itu sekitar jam 2 mungkin jam 3 di Berau. Nah kebetulan temen yang di Bontang itu ngabarin temen yang daerah namanya Muara Wahau. Jadi dari Berau ke Muara Wahau mungkin sekitar 3 atau 4 jam kalau kita naik motor itu. Gue jalan waktu itu nah ini udah jam setengah 6 di posisi daerahnya Kelai kalau nggak salah ya, namanya Kelai itu. Gue ingat banget setelah masuk hutan, keluar ada permukiman nanjak gitu, gue liat polsek. Aduh udah nih gue pengen singgah aja apa ya, udah maghrib nih setengah 6. Isi bensin dulu, ngobrol-ngobrol sama yang punya warung. Bu, saya mau lewat sini sampai malam, aman gak bu? Aman mas, selama gak hujan kata dia. Dia cuma itu doang, aman selama gak hujan. Oh kenapa emangnya? Ya kalau hujan katanya kadang-kadang pohon tumbang. Oh yowes lah gitu kan. Gue mau tidur di polsek yang di Muara Wahau gak bisa dihubungi, gak ada sinyal. Ya udah dong gas, jalan dan masuk maghrib, tengah hutan gelap, plak, lampu padam, keadaan tengah hutan, hujan, kemudian berkabut. Game over. Gue jalan Atau hampir jalan 5 nekat. km tanpa bisa ngeliat apapun. Pelan Nekatnya orang. Sampai akhirnya gue waktu itu ada nemu truk sawit yang jalan pelan. Gue ekorin situ. Anu di belakangnya truk. Ngekor dia jalan 20 km, gue di belakang aja gini sampai kaki gue turun kan. Pelan. Dia minggir makan. Ya. Mampus gue bilang. Untung ada satu ini pick up lewat bawa kursi, gue kejar. Pak, gue bilang mau ke ini gak? Iya, saya numpang di belakang pak, gak ada lampu. Oke, udah dikawal, aman. Yang ngehenya begitu sampai tempat ramai di Muara Wahau, hidup lampu. Oh ya? Iya. Oh horor. Memang begitu. Nah, itu dia. Memang begitu. Gue kan update di Instagram, gue update terus teman-teman di Samarinda, dapat loh horornya Kalimantan. Mana malam Jumat pula. Oh iya. Pas malam Jumat pula. Memang begitu mistisnya jalan di Indonesia, nggak semuanya. Ya paling yang lain-lain ya ban bocor lah, itu udah hal biasa itu. Gua udah itu beberapa ratus kali lah. Kalau yang buruk udah, yang manis daerah mana? Yang lu pengen banget main kesana lagi. Oh, gua kangen nih sama daerah ini. Manis apa ya? Gua karena banyak beberapa tempat yang banyak tinggal. Yang bener-bener lu pengen banget lagi. Wawo misalkan. Wah, Wawo ini enak banget, men. Ownernya nanti terlalu tinggi. Kan ini kan kita masih di sini. Mungkin kalau gua ditanya di tempat lain mungkin bisa aja. Tapi gua gak bakal jawab di sini. Gua mungkin kalau dia ada di Pulau Sumatera, gua di daerah Danau Toba. Nah, kemarin tuh sebenarnya di Danau Toba itu kan gue tadi tinggal 40 hari. Jadi gue itu di jalan ini sambil kayak semacam bikin dokumenter. Sayangnya gue memang tinggal 40 hari di Danau Toba, tapi efektivitas gue keliling keluar itu paling cuma 10 hari.
Sisanya apa? Gembel di kosan. Gak punya duit. Jadi kan kalau kita mau berwisata, kayak misalkan datang ke kita mau lihat patung si gale-gale gerak, itu harus bayar 100.000 kalau mau gerak. Jadi gua kalau mau misalkan mau datang ke situ, gua nunggu dulu di kursi. Siapa nih yang mau nyawer duluan nih? Gua rekam. Oh gitu ya. Oh iya kayak sangat gitu. nekat ya. Jadi Kasian gitu banget. udah. Jadi kita nunggu aja tamu siapa nih yang mau datang nyawer, ya udah kita ambil gambarnya. Itulah gitu kita syuting dengan keadaan gak ada duit kayak gitu. Belum ongkosnya dari gua di daerah Pangururan ke Tomok misalkan, ke daerah-daerah apa namanya tuh kayak wisata dan dengan adat gitu, itu perlu 1 jam. Ya bensin minimal PP 20 sampai 30.000, belum makan lain-lain kan. Kan soal lampu tadi mati, lu ini sebenarnya bisa nggak perbaiki motor selama di jalan? Kalau sekarang bisa. Ada basic nggak? Yang ringan-ringan bisa. Kalau sebenarnya kalau untuk lampu, gua dari sebelum touring ini udah ini, karena dulu sering pasang sendiri lah. Jadi dari 2017 tuh beli pasang sendiri. Cuma sekarang udah lebih ini lagi, dari mulai jalur kayak semacam relay kayak gitu-gitunya udah lebih paham lah. Kalau dulu cuma asal pasang positif negatif aja. Dan ini kan bukan perjalanan yang pertama ya? Ya. Lo kan udah sering kan? Ya main? Beberapa kali, gak sering juga sih, cuma beberapa kali aja. Cuman rata-rata rapet. Cuman terakhir tuh kemarin pandemi aja 2020 blank. Oh gitu. Karena pandemi kan. Kalau motor sih sebenarnya ya basic aja, cuman ganti oli, ban bocor kayak gitu udah bisa lah perbaiki. Cuman kalau sampai kayak tadi turun mesin, Ampun gua ya. udah tahu, cuma belum berani mempraktekkan tanpa ada orang yang lebih ahli. Gitu. Ibaratnya takutnya salah pasang atau salah apa-apanya kan, kalau ada yang lebih ahli biar dia ini. Oke. Kayak gitu. Gue penasaran sama ininya nih, sepeda motornya Adnan. Kita kenalan sama apa namanya? Sepeda motornya? Honda CS1. Honda CS1. Ya. Yuk kita kenalan. Nah dia nih, motornya nih. Nah lo bisa jelasin nih nggak? Ini motor tahun berapa? Sebenarnya tahunnya cuma 1 tahun aja, 2008. Ini motornya Honda CS1. Orang tuh kenal motor ini motor gagal. Gagal tuh bukan dalam arti sebenarnya kalau dari segi mesin lain-lain bagus sebenarnya, dan spare part pun banyak. Gagal tuh menurut gue desain. Gue akui desain dia originalnya jelek. Oh gitu. Iya. Tapi begitu rubah dengan mode kayak gini, trail atau touring, dia keren. Atau jadi kalau motor ini kalau kita mode itu 2. Lo mau sport sekalian, atau mau dibikin touring sekalian. Cuman kayaknya udah banyak perubahan ya. Nah, kalau gue emang dari awal konsepnya kayak bikin kayak semacam rally Dakar. Motor rally Dakar lo tau sendiri kan, motor rally Dakar. Karena dulu gue pengen touring itu pakai CRF. Cuma karena ibaratnya nggak dapat motornya, ya udah yang adanya ini. Tapi kita mainkan aja dari segi kaki-kakinya, di pelap pakai kayak lain-lain, ban diganti ban trail kayak gitu-gitulah. Sok ditinggikan. Ini namanya Maksa Trail ini. Maksa Trail ya. Maksa Trail. Ya. Bener, Maksa Trail. Kenapa dibuat kayak gini? Karena pertama gue mau ke Papua. Itu yang satu. Yang kedua, selain di Papua itu kadang-kadang gue suka main pelosok. Oh, masuk di desa-desa gitu ya. Sengaja kayak kemarin di Samosir itu gue ngelakuin kayak 360 derajat Samosir. Jalannya dari mulai aspal, batu-batu rusak sampai nanjak-nanjak gunung lewati. Oh gitu. Karena gua harus tes motor gua. Ini baru gue bilang ini baru di Danau Toba. Ini kalau Danau Toba gak bisa, masa dibawa ke Papua? Gak mungkin dong. Ibaratnya pasti ngap lah. Jadi dites di situ. Ninan, apa aja nih yang lo bawa selama di jalan ini? Kok gue lihat ada buat minum ini? Apa ini? Ini buat apa ini? Ini buat nyedot bensin. Jadi dari sini. Oh, ini sedot bensin nih. Ya, dijadikan bensin, bisa disedot langsung ke sini kalau gua malas lepas, atau ya kita bisa nyolong bensin dari mobil orang. Bisa. Memang main-main. Pokoknya ada apa? Pertamax, Pertalite. Dari sini bisa pakai ini. Ini yang sini dulu nih. Apa nih? Sebelah kanan ini tadi ada tas tripod sama tenda. Pokoknya bagian sini itu bisa gue bilang ada spare part, ada rompi, kemudian juga ada apa lagi ya? Sepatu juga ada di sini. Sepatu ada di sini. Spare part, rompi, sepatu. Lebih tepatnya itu aja. Terus yang sebelah sana? Ya kalau yang sebelah sini untuk full dapur dan camping equipment kayak gelas-gelas. Oh, ini apa? Lain-lain, jas hujan. Dapur. Nah, ini kursi juga di sini. Biasanya ada matras di sini juga, cuma matrasnya lagi disimpan. Ya. Lanjut guys. Pokoknya ini perdapuran lah. Terus kan ini gak ada gas juga di sini, guys. Dan alat mandi di sini juga.
Ini ada satu tas kuning. Itu isi campuran, ada baju, kemudian juga ada apa lagi ya, baju kotor, baju bersih, kemudian juga ada ya celana, kemudian apa namanya itu alat snorkeling. Gue bawa fin sama masker. Ada nih. Ada. Keren banget. Terakhir gue pakai di Sabang. Besok di timur lo itu akan wajib, puas. Lo akan kemarin puas. Tuh udah berapa kali gue di Wanci mau pakai, gue di Gorontalo mau pakai. Cuman ya tidak apa ya, ibaratnya tidak, cuaca tidak mendukung lah. Cuaca betul. Banyak ombak lain-lain, jadi akhirnya nggak bisa belum keluar lagi. Berarti ada berapa tas nih? 1, 2, 3. Yang depan apa nih? 4. Ini bisa gue bilang ini adalah semua yang gue perlukan dengan cepat. Charger. Oh, di sini. Di sini. Dulu waktu gue masih punya kamera dan drone, gue taruh di sini. Menarik ini bicara soal drone ini. Lo selama di sini kok nggak pernah nerbangin si drone sih, Nan? Jadi gue tuh punya drone, baru 2 bulan pakai, nabrak pohon di Kepulauan Riau, Pulau Dabu. Gue masih ingat itu titik lokasinya. Gue dulu kemarin tuh sempat di Pulau Dabu, gue bikin titik lokasi, drone jatuh tuh. Dan yang paling nyesek adalah itu drone cicil. Dan itu masih belum sampai bulan Mei. Ini bulan Maret, April, Mei. Ya 3 bulan lagi lah belum. Nan, kalau yang di depan itu apa, Nan? Ini nih. Nah, tas ini. Oh, ini tas kecil untuk alat tambal ban sebenarnya. Oh, ini alat tambal ban. Ini ada kunci-kuncinya. Kemudian ini ada apa? Tip top, lo tahu tambal ban tip top ini sama pompa. Ini pompa cadangan satu, yang satu lagi di belakang. Oh, lo berarti kalau misalkan ini motor bannya bocor, lo bisa perbaiki sendiri ya? Nah, cuman kalau sekarang karena ini sebenarnya tip top ini untuk darurat aja. Dan lebih cocoknya untuk di depan. Kenapa? Kalau belakang itu kan beban. Kalau ini dipaksa dipasang, paling nggak sampai dalam mungkin berapa jam udah lepas lagi. Karena dia, gua rasa lemnya kurang, jadi harus dibakar. Tapi gua ada spare kayak tadi di sebelah kanan ya. Gue ingat itu di sebelah kanan itu ada beberapa spare ban dalam. Jadi kalau bocor, gua udah gak pernah tambah lagi, ganti ban baru. Ganti ban yang masih bagus. Ini sebenarnya bisa jadi pemasukan lo selama di jalanan. Lo buka tempel ban selama touring, ya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau gua kayak gitu enggak. Gue lebih baik kalau kayak gitu. Gua nemu. Nah itu ada satu lagi. Tambal ban bensin kayak gini. Memang gua bawa bukan hanya untuk keperluan gue sendiri. Karena hal-hal kayak gini, gue bisa nolong orang. Oh gitu ya? Berapa kali gue kejadian ngeliat orang ibaratnya apa ya, di tengah hutan habis bensin, ya gue cuma kasih setengah liter, Pak. Setengah liter gitu kan. Bayarnya Pak. Enggak. Gue kasih aja. Karena gini, Bang. Kita tuh di jalan selalu dapat kebaikan dari orang. Betul. Selagi kita masih bisa ngebantu, ya udah gitu kan. Ibaratnya kan gue kemarin punya webbing. Ini motor ini udah 3 kali narik motor. Oh ya? Iya, udah 3 kali narik motor yang yang mogok, dan 1 kali motor ini pernah ditarik sama temen gue sendiri. Jadi itu benar-benar kayak peralatan webbing gitu ya. Semua yang gue bawa bisa dipakai buat diri gue sendiri, dan juga bisa dipakai juga buat orang lain gitu. Selama gue ngerti, misalkan ya kayak tadi dia habis bensin, ya udah gue bantu kasih bensin. Dia ban bocor, ya udah kita bantu aja gitu kan. Dermawan gitu. Sekali nih teman kita satu ini. Depan itu apa lagi? Gak ada lagi. Ini cuman PLTS. Ini ngecas pakai ini. Gua udah tes kemarin sih. Cuma ini kita harus kayak beli semacam modul kayak gini nih. Modul kayak gininya supaya voltasinya naik. Step up-nya lah, step up voltasinya. Ini kalau kemarin gua cek cas powerbank atau HP, dia gak nambah daya, cuman ngestabilkan, ngedahan aja. Nah, misalkan 50%, kita cas sejam ya 50% terus. Dia gak bakal nambah. Memang prepared sekali, guys. Ya. Buat ngecas-ngecasnya ada. Cuman kayaknya kalau dari gue nanti, kalau memang ada rezeki ini, Nan, kayak oli-oli kayak gini harus ini sebenarnya kemarin udah diganti, cuma belum gue cuci. Oh iya. Jadi masih bekas-bekasannya masih ada. Oh gitu ya. Ini sebenarnya udah kemarin tuh di Gorontalo udah diperbaiki kan. Karena belum dicuci sejak terakhir gue pakai. Ini masih jadi bekas-bekas oli, bekas apa masih banyak. Dan ini lo ambilin apa gimana sih, Nan, ini, Nan? Nah, ini kebetulan ini salah satu kemarin gua dapat sponsor juga baru. Widih, keren. Kebetulan dia anak motor juga, jadi dia udah lama ngelihat perjalanan gua, dan dia importir kayak semacam peralatan adventure lah. Dia mau support juga.
Kemarin dia pertama ngasih holder HP sama tas yang di belakang ini yang kuning yang biasa gue pakai. Oh yang buat ya baju. betul Ya. betul. Oh. Nah kemudian kemarin dia nawarkan barang lagi. Lo ada barang yang perlu gak? Gue bilang ada satu barang menarik. Gue bilang nih ini nih air sheet cushion namanya. Jadi kan emang jok gue ini udah tipis. Tadinya pengen ditebelin lah jok gitu kan. Cuman oke lah pakai ini aja. Ini kan pakai angin dia. Kita pencet gini kan dia ngisi angin. Oh ini. Nah Bisa begitu ya? ya enaknya pakai ini. Gue pakai kemarin tuh pantat gak panas karena dan satu lagi tulang ekor itu gak duduk di gak langsung di sini. Gak Ya? langsung. Jadi kalau kita duduk pantat di sini tulang ekor tuh kayak ngambang gitu. Jadi lebih aman itu. Jadi pegel pantat tuh aman. Ini bisa dipakai di mobil. Buset. Kemarin teman gue di Nis ada yang beli ini, terus dia bilang enggak bukan di motor buat di mobil, katanya udah dipakai. Gitu. Bisa dipakai di mobil juga. Kemarin. Udah. Karena berangkat ke Papua kapan nih? Belum tahu pak. Yang gue bilang tadi. Oh masih nunggu cuan ya? Bajunya, gue nunggu baju, tapi buat nembus baju itu gue perlu duit. Nah, itu dia. Berarti teman-teman yang ada di jalan nih sampai Maluku, Maluku, Ternate, Ya. Halmahera, sampai Sorong kalau ketemu motor maksa KLX Trail. Motor maksa trail. Yang bawaannya banyak. bisa mungkin support beli merchandise-nya atau keripik dan gantungan kunci. Berapa harganya? Harganya berapa Nan? Harganya begitu lewat keluar dari Sulawesi udah 15.000 seperti ini. Ya, gini. Nah, Oh keripiknya mana keripiknya? habis. Keripiknya udah habis gue makan sendiri. Jadi sini gue pengen nyemil dingin kan, udah makan keripiknya gitu kan. Tapi udah balik modal untungnya. Kalau gitu ya. Selama balik modal ya kita makan sendiri aja. Ini apa sih ini? Gue masih penasaran. Ini kenapa harus diginiin nih? Oh itu berat itu. Karena kemarin ditinggi kan berat ininya si standarnya kalau Oh dilepas, makanya diganjel dia ya. Dia jatuh. Nah. Oh lemah sawat dia akhirnya. Oke deh kalau gitu Nan. Jadi lo selama menunggu kaos alangkah baiknya kalau stay-nya di Wawo dulu. Wow. Jadi kita sama-sama mencari rupiah untuk melanjutkan perjalanan keliling Indonesia. Jadi buat teman-teman APW Journey yang penasaran keseruan Mas Adnan, asik. Nama channelnya apa, Nan? Kalau nama channel ASK Media Indonesia atau bisa cari aja Ekspedisi Katulistiwa Indonesia. Ini nama perjalanannya. Nama perjalanannya. Oke. Kita doakan semoga beliau selamat sampai di tanah Papua dan kembali lagi di Garut atau Tasik ya. Ya, amin. Oke. Kasih Nan. Itu apa?